Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Pejuang Sel. Oke, ini saya dapat HP rusak lagi ya. Ini ada Oppo A16. Tadi ada user datang ke counter untuk TT ya. TT HP Oppo A16 ini sama Oppo A3s ya. Kondisi Oppo A3s-nya itu normal ya teman-teman. Dan ini punya usernya ini rusak ya. Kondisinya seperti ini, tutup belakangnya sudah tidak layak ini ya, dan untuk LCD-nya juga pecah ini ya. Nah seperti ini. Terakhir katanya itu hidup cuma muncul logo Oppo ya teman-teman, katanya seperti itu. Tapi tadi sempat saya cas itu tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Nah ini tidak respon ya saat saya colok pengecasan. Dan untuk ampere pengecasannya itu cuma 0,3 ini ya, sangat kecil sekali. Ini saya coba tekan tombol powernya, saya tekan tombol power juga tidak ada respon ini ya. Mungkin kehabisan baterai nih ya teman-teman, karena tadi sempat saya tanyakan kepada usernya bahwa terakhir HP rusak itu kondisi mentok logo ya katanya. Kemungkinan ini baterainya sudah terlalu habis, makanya mati total ya. Dan ini saya akan coba bongkar dan lanjut saya akan coba isi baterainya ya sampai ada tegangan 3,7 volt. Dan nanti setelah kita pastikan baterainya ada tegangan 3,7 volt, kita akan coba cek kembali ya teman-teman, apakah ada perubahan apa tidak. Oke, dan ini tutup belakangnya sudah kebuka, kondisi baterainya sudah seperti ini ya. Sudah pernah diservis untuk bagian baterainya. Kita akan coba cek menggunakan multitester nih ya teman-teman. Kita akan coba cek tegangan baterainya, apakah ada tegangan 3,7 sampai 4,2 volt. Oke, ini jarum naik ya. Ini cuma ada sekitar 3 volt ini teman-teman, berarti tidak bisa menghidupkan HP ya kalau tegangan 3 volt, minimal 3,7 ya. Ini saya coba lihat kondisi mesinnya apakah sudah pernah diservis. Kalau keterangannya boot loop itu rusak bagian MMC ya teman-teman. Nah ternyata benar, ini CPU ini ya yang diganjal, CPU nya sudah diganjal ini ya. Nah seperti ini ya teman-teman, ini sudah pernah coba usaha dibetulkan ya, tapi ini CPU nya ya yang diganjal. Kalau menurut kronologi usernya, HP bootloop itu sebenarnya bukan CPU ya yang kita kerjakan, tapi seharusnya itu bagian IC MMC nya. Tapi kita harus pastikan lagi ya apakah HP ini benar-benar kondisinya itu bootloop, apa ada yang lain kasusnya. Dan seperti ini ya kondisi mesinnya. Kemungkinan untuk IC CPU nya ini sudah pernah dipanasin ini ya. Dan ini saya akan coba cek ulang ya teman-teman. Kita akan pasangkan baterainya ya, ini belum saya isi nih ya, apakah ada perubahan dengan kita melepas baterainya lalu kita pasangkan kembali. Dan ini saya coba colok pengecasan ini ya, kita lihat apakah ada perubahan. Oke, ini HP-nya getar nih ya teman-teman, muncul logo petir kedip-kedip ini ya. Kalau seperti ini biasanya baterainya itu kurang ya teman-teman untuk voltasenya. Saya akan coba ganti baterainya teman-teman. Saya ada baterai yang agak bagusan ini ya. Saya akan coba pasangkan, siapa tahu baterai penggantinya ini sudah ada isinya ya, biar tidak lama kita mengisi baterai dulu. Kita akan ganti baterainya seperti ini. Oke, ini kita akan coba kembali ya apakah ada perubahan. Ini malah tidak respon ini ya saat kita cas, berarti kemungkinan baterai yang kita buat
penggantinya juga kehabisan ya, tidak ada voltasenya ya teman-teman, kemungkinan seperti itu ya. Oke, berarti kita harus isi dulu ya baterainya menggunakan power supply. Kita akan coba isi baterainya dulu, lalu kita akan cek lagi ya nanti setelah baterainya sesuai ya, 3,7 volt sampai 4,2 volt. Oke, kita akan tes lagi teman-teman setelah baterainya kita isi. Saya colokkan pengecasan kembali, seperti apa responnya. Oke, ini sudah muncul logo Oppo ya, ada perubahan ya teman-teman, sudah tidak kedip-kedip lagi. Ini tampilannya seperti ini ya teman-teman, muncul logo Oppo tapi cuma separuh ini ya, seperti ini ya. Ini LCD-nya kelihatan biru karena LCD ini LCD gantian ya teman-teman. Berarti kasus seperti ini ya yang disangkanya itu CPU ya teman-teman. Ini karena LCD bawaannya ini sudah retak, kemungkinan sebelum kita eksekusi CPU atau IC/MMC-nya kita coba LCD lain dulu ya teman-teman. Apakah ada perubahan kalau kita coba LCD yang lain? Ini saya akan coba pasangkan LCD baru ya buat ngetes ya teman-teman. Ini untuk baterai bawaannya sekalian saya akan isi ya menggunakan power supply. Dan lanjut kita akan coba pasangkan LCD yang baru ya buat ngetes saja. Dan ini sudah saya pasangkan LCD baru ya teman-teman. Ini cuma muncul logo Oppo seperti ini ya. Ini kita akan coba tunggu apakah HP-nya mau masuk ke menu apa cuma boot loop seperti ini. Kalau cuma boot loop seperti ini berarti benar ya yang dibilang usernya atau yang punya sebelumnya, bahwa HP ini sebelum dijual atau sebelum mati itu kondisinya mentok logo ya. Ini saya akan coba tunggu dulu. Dan ternyata malah mati ya HP-nya ya teman-teman. Tidak mau masuk ke menu ya, tidak mau loading. Muncul logo Oppo lalu mati lagi nih ya. Ini saya coba cek ya lagi ya. Saya coba hidupkan kembali. Dan ini sudah hidup kembali ya teman-teman untuk HP-nya. Dan ternyata masih tetap sama saja ya, ini muncul logo Oppo tapi cuma setengah ya logonya seperti ini. Berarti walaupun kita coba LCD yang baru masih tetap ya, berarti bukan LCD-nya ya permasalahannya ya teman-teman. Saya akan coba cek IC/MMC-nya dulu nih ya teman-teman. Sebelum kita eksekusi CPU-nya, saya akan coba lepas dulu IC/MMC lalu kita cek ya di UV box. Kalau MMC-nya normal ya kita pasang kembali, selanjutnya kita rebel CPU-nya. Tapi kalau MMC-nya itu sudah urgent ya kita harus ganti ya MMC-nya. Oke, kita akan lanjut eksekusi mesinnya ya teman-teman. Oke, dan ini sudah saya eksekusi MMC-nya ya teman-teman. Sudah saya ganti IC MMC-nya dan ternyata IC MMC-nya itu urgent ya atau sudah rusak. Lalu saya ganti ini ya. Seperti ini kondisinya. Nah, ini ya. Masih ada sisa-sisa fluknya ini. Ini sudah saya ganti ya, yang speknya itu sama karena bawaannya itu RAM 3/32. Ini saya ganti juga RAM 3/32 ya, dengan menggunakan IC MMC Samsung, merek Samsung ini ya IC MMC-nya. Ini kemungkinan sudah mau masuk ke menu ya. Kita akan coba cek sama-sama. Oke, sebelumnya kita akan bersihkan dulu ini ya mesinnya dari sisa-sisa fluknya. Untuk proses
pemrograman atau penggantian IC MMC tidak sempat kerekam ya teman-teman, karena prosesnya itu rumit, tapi sudah banyak cara ya beredar di video para senior-senior ya teman-teman, cara mengganti IC MMC bisa diterapkan. Oke, ini sudah saya pasangkan mesinnya dan baterainya sudah saya pasangkan juga. Saya akan langsung hidupkan ya HP-nya. Oke, ini HP sudah hidup, muncul logo Oppo. Kita akan tunggu apakah bisa sampai ke menu setelah kita mengganti IC MMC-nya. Dan ini menggunakan LCD bawaannya ya teman-teman. Ini normal ya, walaupun retak. Nah, ini sudah beda ya tampilannya. Dari awal video kan tidak bisa muncul seperti ini ya, tidak mau loading, cuma muncul logo Oppo saja. Dan saat ini HP sudah mau loading, kita coba tunggu dulu sampai HP bisa masuk ke menu. Oke, dan ini HP-nya sudah bisa masuk ke menu ya teman-teman. Ini tidak langsung muncul di tampilan setup ya, karena sebelumnya sudah saya hidupkan HP-nya. Saya tes setelah mengganti IC MMC, saya coba hidupkan sampai ke menu dan saya setup ya. Jadi di awal yang IC CPU-nya diganjal, permasalahannya itu bukan di CPU ya teman-teman. Ini permasalahannya itu di IC MMC-nya yang sudah urgent. Dan setelah kita ganti IC MMC, HP sudah normal kembali ya. Ini tinggal kita rapikan, kita ganti LCD yang baru, HP sudah siap jual ya teman-teman. Oke, kemungkinan sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula, khususnya bisa menjadi inspirasi atau penyemangat bagi teman-teman pemula, bahwa seperti ini ya kondisinya itu. Kalau membeli HP minus masih adu keberuntungan ya teman-teman. Kadang dapat yang kasusnya itu mudah, kadang juga ada yang sulit ya, ada juga yang tidak bisa dibetulkan. Jadi mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.